Kalau kita bicara akhlakul karimah, bukan hanya bicara tentang perilaku manusia saja. Kerusakan alam juga bagian dari pelajaran akhlakul karimah. Coba pikir sendiri. Hutan tidak salah. Ditebas, ditebang, dihancurkan oleh tangan-tangan jahil manusia. Sehingga di waktu datang hujan, terjadilah longsor yang mengakibatkan kehancuran yang ada di sekitarnya, bahkan sampai membunuh manusia. Kalau sudah begini, siapa yang disalahkan? Allah. Astagfirullahaladzim. Ini tidak lepas dari tangan kotor manusia. Sadarlah kita semua ini bahwa alam ini diciptakan untuk kebaikan kita. Kita tidak bisa merusak semuanya. Kita sebagai khalifah, sebagai pengelola bumi ini yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaganya, tapi kita rusak. Semoga ini akan menjadi pelajaran kita untuk ke depan nanti. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Allah, siapa lagi yang bicara kebenaran kalau bukan kalian? Siapa lagi yang membela agama Allah kalau bukan kalian? Siapa lagi yang menghancurkan kebodohan dan kemiskinan umat kalau bukan kalian? Siapa lagi yang berani bicara keras dan pahit kepada penguasa kalau bukan kalian? Siapa lagi yang berani menegakkan hukum Allah kalau bukan kalian? Siapa lagi yang membela generasi penerus bangsa ini untuk menjadi bangsa yang berakhlak mulia kalau bukan kalian? Apa kita suruh setan atau jin yang membela kalian? Bayangkan apa yang terjadi kepada bangsa ini bila kita semua masa bodoh. Tidak ada lagi yang kita miliki kecuali kita masih berpegang pada kekuatan kebenaran yang ada di hati ini. Kalianlah menentukan bangsa ini mau dibawa kemana. Kalianlah yang menentukan bahwa tonggak-tonggak kebesaran Islam yang sudah ada sejak abad ke-7 di negeri ini masih berdiri kokoh. Ini hanya sebuah renungan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selalu takut bila bicara yang pahit. Kita sebagai manusia selalu cerita yang manis-manis, tapi kenyataan hidup tidak semudah seperti itu. Kita membaca sejarah pun selalu mengambil cerita yang manis-manisnya saja. Pada sejarah lebih banyak cerita kelam dan pahitnya daripada cerita manisnya. Cerita dalam agama pun begitu juga. Kita hanya mengambil sisi cerita yang manisnya saja, daripada sisi perjuangan yang melelahkan dan menyakitkan. Kita selalu takut untuk mendengar dan menceritakan kenyataan sejarah yang pahit yang pernah terjadi, yang ada hanya cerita sorga terus. Padahal kita tahu bahwa sejarah kehidupan manusia tidak selalu mulus. Bahkan cerita para nabi pun tidak semuanya berjalan dengan mulus dan banyak dari mereka yang dibunuh. Yang pasti sejarah sudah mencatat bahwa lebih banyak ujian dan tantangan manusia pada saat itu. Kenyataan yang pahit selalu dilewati. Tiap hari kita hanya bercerita yang indah-indah saja. Padahal kenyataan hidup, penderitaan lebih banyak dari kesenangan yang didapat. Dan pada akhirnya kita akan menjadi suatu kaum yang mudah dibuai oleh janji-janji para penguasa. Ingat, cerita yang pahit dalam kehidupan manusia akan jadi pembelajaran yang baik untuk tidak mengulangi kesalahan yang berulang. Dan cerita yang manis dalam kehidupan manusia tidak membawa dampak apapun.
bahkan kita akan terbuai dan hanyut dalam kehancuran. Ingat, biasanya cerita atau janji-janji yang manis-manis banyak datang dari setan. Sedang yang datang dari Allah lebih banyak ujiannya. Tambahan satu hal, bagaimana kalian dapat masuk sorga bila kalian tidak tahu yang buruk itu adalah buruk? Kita tahu adanya keburukan karena adanya kebaikan. Artinya kita perlu contoh dari sejarah yang kelam dan pahit untuk memperbaiki kehidupan kita. Tidaklah seseorang itu beriman sebelum mereka diberikan ujian. Sedikit saya ingin berbicara dimensional. Dikala bumi mendapatkan makanan enak, ini hanya sebuah cerita, hikayat. Zaman dahulu nenek moyang kita sering mengatakan, katanya bumi, walaupun kamu berdiri di atas tubuhku, bumi dengan rendah hati mengatakan, aku selalu menantimu untuk dapat menelan kamu. Karena kamu adalah makanan yang paling terlezat untukku. Artinya lubang kuburmu betapa sangat rindunya padamu. Rasanya sang bumi ingin cepat-cepat mengucapkan salam untuk menerima kedatanganmu. Sebelum saya tutup, saya ingin membacakan sebuah pantun. Ya, pantun yang gembira sedikit. Jadi babi ngepet hanya untuk menjadi tukang copet. Bila hidup sudah mepet, kemana lagi cari duit untuk isi dompet? Makan buah jambu rasanya sepet. Semoga rezeki jangan kayak got yang mampet. Biar jiwa ini sudah berteriak kayak trompet. Alhamdulillah masih bisa jalan di atas karpet. Dasar nasib sial bawa mobil dipepet. Tapi kenapa hati abang yang jadi keserempet? Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.